Itu harta haram, muamalat kontemporer, yang mana ini seharusnya dimulai konfirmasinya pekan depan ya. Cuma saya salah bacanya cuma setiap hari Jumat saja. Jadi tadi sudah berangkat ya. Jadi juga diberikan pilihan sekarang atau pekan depan, ya saya terserah saja ya. Ya karena sudah berangkat juga, ya mungkin terus. Ya insya Allah kita lanjutkan. Di dalam kitab ini Ustadz Irwandi menulis tentang harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bentuk transaksi. Kenapa di sini yang dipelajari justru harta haramnya, bukan bagaimana mencari harta yang dihalalkan, karena memang pada asalnya mencari harta caranya adalah halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa halallahul bai'a, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, sehingga ketika hukum asalnya jual beli adalah halal kecuali yang diharamkan. Berarti yang diharamkan itu pada hakikatnya lebih sedikit daripada apa yang dihalalkan, dan apa yang dihalalkan itulah hukum asalnya. Dan ketika mempelajari apa yang diharamkan, tentu agar kita tidak terjatuh di dalamnya, sebagaimana ungkapan para ulama, araftu syarra la li syarr walakin tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi waqa'a fihi. Saya mengetahui keburukan itu bukan untuk berbuat keburukan, akan tapi untuk berhati-hati. Karena manusia yang tidak tahu sesuatu yang diharamkan, dia pasti akan terjatuh di dalamnya. Ya, ini kaidah secara umum. Dalam hal apapun kita mengetahui keburukan bukan untuk kita lakukan. Kita semuanya tahu api itu panas. Bahkan kepada anak kecil kita harus menyampaikan api itu panas, bukan untuk bermain-main, akan tapi agar menjauhinya. Dalam masalah akidah, kita harus mengetahui mana saja kesyirikan, mana saja amalan-amalan yang mengandung bid'ah. Kenapa kita mempelajarinya? Agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dalam masalah ibadah, yang paling ditakutkan oleh kaum muslimin adalah pembahasan masalah bid'ah. Masalah akidah yang paling ditakutkan adalah masalah kesyirikan. Untuk masalah muamalah, yang paling ditakutkan adalah masalah riba. Ini masalah-masalah yang sangat jarang dibahas di mimbar-mimbar Jumat secara umum. Masalah kesyirikan, masalah bid'ah. Kalau masalah muamalah, tentang masalah riba, itu paling jarang untuk dibahas. Karena saking jarangnya, ya banyak yang terjatuh di dalamnya. Makanya kita mempelajari apa yang diharamkan itu adalah bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita hindari. Nah, pentingnya kita mempelajari, memahami harta yang haram, ya karena memang semakin banyak manusia yang sudah tidak peduli lagi dari mana dia mencari harta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Sungguh nanti akan datang melewati manusia sebuah zaman di mana seseorang sudah tidak peduli lagi dalam mencari harta, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Ini dulu Rasulullah SAW mengatakan nanti akan datang masa itu. Tapi sekarang kita tidak menganggap nanti akan datang lagi, tapi sudah benar-benar datang. Ketika manusia sudah tidak peduli lagi dari mana harta yang diperoleh. Apalagi kalau ada ungkapan yang haram saja susah, apalagi yang halal.
Ini saking putus asanya, saking tidak yakinnya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ngumpulkan harta, yang penting ngumpulkan harta, enggak perlu lagi dari mana datangnya harta tersebut. Jadi kalau dalam masalah akidah tadi, kalau sudah kajiannya itu tentang kesyirikan, tentang bid'ah, sudah pasti enggak akan datang karena takut nanti pasti enggak boleh, ibadah ini enggak boleh. Begitu pula dalam masalah muamalah, itu paling ditakutkan. Padahal judulnya cuma bagaimana mencari harta yang berkah gitu saja. Itu saja sudah nggak mau datang sebagian orang. Oh berarti nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Lebih baik nggak tahu daripada tahu. Justru keengganannya dia untuk mencari tahu itu juga sudah merupakan perbuatan yang tercela. Apalagi kalau dia sampai terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu tidak peduli dari mana hartanya, itu dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu yang pertama, orang yang tidak pernah peduli kaidah-kaidah Rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta. Ini sudah tidak pedulinya sejak awal, bahwasanya yang diinginkan itu hanyalah mencari harta. Apalagi kalau sudah ada di dalam benaknya, ya kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan itu hanya dinilai dari harta. Dan orang-orang seperti ini pada akhirnya akan menjadi budak dunia. Ya namanya budak dunia, hamba dunia itu bukan berarti dia sujud di hadapan harta, tidak. Tapi menjadikan harta itu segalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah." Celaka hamba dinar, budaknya dinar. Dan celaka hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Khamisah salah satu jenis pakaian, artinya menjadikan itu semuanya adalah label kemewahan, kebahagiaan. Apalagi kalau dipamer-pamerkan baru beli mobil mewah 1, 2, 3 dijejer semuanya. Ya kalau mobilnya saja 5, orangnya cuma 1, kapan makainya? Apa ada orang berangkat kantor sopirnya suruh bawa semua mobilnya? Cuma pengen pamer, enggak ada, percuma. Padahal itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi ke kantor beda lagi, ke masjid beda lagi misalkan. Datang ke walimah mobilnya beda lagi. Ya ini suatu hal yang tercela di dalam agama Islam. Bukan berarti kayanya itu dilarang, tidak. Tapi membeli harta-harta yang tidak bermanfaat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terkadang merasa kalau sholat subuh seperti ini memang berat. Pagi-pagi harus bangun, lagi ngantuk. Tapi lihat sebagian orang yang memang pergi ke pasar, mereka harus menyiapkan dagangannya sebelum subuh. Mereka siap. Artinya mereka itu tidak merasa keberatan karena menganggap rezekinya di situ. Tapi mereka waktunya sholat subuh, ya sebagian mungkin ada yang sholat, sebagian lagi wallahu alam, kebanyakan wallahu alam mereka itu sholat apa tidak. Mereka untuk mengejar dunianya sampai segitu, melewati waktu sholat, belum lagi nanti zuhurnya, asarnya, dan seterusnya. Sudah tidak peduli lagi tadi bagaimana cara dia mencari harta. Dan inilah juga yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Ketika Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Saking banyaknya hartanya, kita itu nyebut kalau ada harta di dalam tanah nyebutnya harta apa? Harta karun. Ya ini asal mulanya ketika Qarun ini memiliki banyak harta, saking banyaknya kunci berangkasnya, kunci gemboknya itu kuncinya saja harus dibawa 10 orang.
Ya gimana pintunya, pakai gerbang, bagaimana di dalamnya, ya tentu lebih banyak lagi. Namun karena kesombongannya sampai dia mengatakan qala innama utitu ala ilmin indi, saya mendapatkan harta banyak ini tuh karena ilmu yang saya miliki, bukan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemberian dari Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Bahkan Qarun ini itu kan sebenarnya pengikutnya Nabi Musa. Artinya pengikutnya ya yang mentaati Nabi Musa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya berdoa atau minta didoakan agar diberikan harta. Namun setelah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa siapa yang memberikan harta. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya punya rumah ini, saya punya harta ini karena hasil kerja keras saya sendiri. Nah, ini akhirnya sombong, bahkan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya ditenggelamkan Qarun ini beserta dengan harta-hartanya. Saking banyaknya itu sampai diingat namanya. Cuma kalau kita terdengar suara harta karun tidak mengingat apa sebabnya penamaan ini. Kenapa kok bisa dinamakan Qarun atau harta karun? Bagaimana pelajaran yang kita ambil dari kisahnya Qarun? Itu yang tidak kita ambil. Cuma kita tahu harta di dalam tanah nemu, dapat harta karun, dapat ghanimah, tidak mengetahui asal muasalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Sesungguhnya apa yang kamu sembah dari selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu washkurulah, maka sembahlah hanya Allah dan bersyukurlah kepadanya. Kalau kita sebagai seorang mukmin mengakui dan meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin mencari rezeki, ya jangan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ya sederhananya seperti itu. Kalau kita ingin mencari rezeki sedangkan rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kita mencari rezeki tadi dengan menjauhi Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita beribadah, ketika meninggalkan pekerjaan kita lalu kita sholat, nah seakan-akan itu akan mengurangi harta kita. Harus tutup toko untuk sholat misalkan, wah nanti saya nggak dapat rezeki bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah kepada anak-anakmu, kepada keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakan salat tersebut. Kami tidak minta rezeki darimu, justru kamilah yang memberikan rezeki. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ini 132 mengaitkan antara salat dengan rezeki. Kalau sedang mengerjakan salat dan bersabarlah, kita itu yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil rezekimu, tidak mencegah rezekimu. Justru kita akan memberikan rezeki ketika engkau mengerjakan amal ibadah tadi. Jadi sangat erat sebenarnya kaitannya antara rezeki dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak pernah beribadah, bahkan mungkin orang kafir yang itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu adalah istidraj. Hanya diberikan sementara saja, disenang-senang ini sih. Mereka di dunia bisa beli apapun di dunia ini, tapi di akhirat nanti baru akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah iri kepada mereka.
mereka sudah jauh dari Allah, diberikan harta agar semakin jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah semakin jauh, berarti azabnya juga akan semakin banyak. Itu apabila harta tadi diberikan kepada orang kafir. Jadi bukan karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis manusia yang kedua tadi, yaitu orang-orang yang masih memiliki hati yang peka. Akan tapi karena mereka sejak kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat, kelompok ini mau tidak mau akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya. Ya, pada hakikatnya masih ada keinginan orang ini untuk mencari harta yang halal, tapi tidak mempelajari lebih dalam lagi. Yang penting ini bermanfaat. Nah, dia tidak berusaha mencari lagi. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib dan senada yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba tsumma irtatama. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum faqih dalam agama. Faqih dalam agama di sini para ulama menjelaskan maksudnya mengerti fikih muamalat. Barang siapa yang terjun dalam transaksi jual beli, dia nggak tahu fikihnya, maka dia akan jatuh ke dalam perbuatan riba. Terus akan terjerumus dalam perbuatan riba. Kalau Umar bin Khattab mengatakan la yabi fi suqina man la yatafaqqah fid din. Tidak boleh jualan di pasar kami kecuali orang yang sudah paham fikih muamalah. Kalau ini diterapkan di pasar kita, ya pasarnya mungkin tutup dulu. Harus belajar fikih muamalah terlebih dahulu. Akhirnya enggak jualan juga. Ini mungkin susah kalau diterapkan. Namun kalau kita melihat ucapan tadi itu bagaimana kesungguhan Umar bin Khattab, kesungguhan Ali bin Abi Thalib agar orang itu kalau mau jualan harus tahu fikih muamalahnya terlebih dahulu, agar tidak jatuh ke dalam riba, tidak jatuh dalam kecurangan, tidak jatuh dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ini tidak hanya berlaku bagi penjual saja, ya pembelinya pun juga wajib untuk mempelajarinya. Karena nggak mungkin orang jualan kalau nggak ada yang beli. Punya barang banyak, pengen jual, nggak ada yang beli, ya berarti transaksi jual beli nggak akan terjadi. Berarti kita sebagai pembeli di sini, kita juga harus mempelajarinya. Jadi juga jangan salah paham tadi. Ini kan yang harus mempelajari penjual saja. Saya cuma beli, saya cuma karyawan. Padahal karyawan juga nanti masuk dalam jual beli juga, muamalah ya, bukan jual beli tapi bab muamalah. Tetap harus mempelajari fikih muamalah. Nah, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mempelajari harta yang haram ini? Karena harta yang haram memberikan dampak yang buruk, baik itu bagi pribadi ataupun bagi umat atau masyarakat. Nah, harta haram yang dihasilkan oleh kelompok tadi yang disebutkan tadi itu akan mendatangkan dampak yang buruk. Yang pertama, memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berarti dia mengikuti langkah syaitan. Ya, sebenarnya poin ini saja sudah menjadikan kita seharusnya meninggalkan harta yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang di bumi ini halalan thayyibah, makanan yang halal dan thayyib.
Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara halal dengan thayyib. Kalau disebutkan salah satu saja, halal saja, maka mengandung dua makna. Apabila yang disebutkan hanya thayyib saja, maka mengandung dua makna. Tapi apabila disebutkan secara bersamaan halal dan thayyibah, berarti masing-masing memiliki makna yang berbeda. Adapun yang dimaksud dengan halal adalah dari sisi memperolehnya. Cara memperolehnya itu dihalalkan, diperbolehkan. Kalau thayyib itu dari sisi manfaatnya, itu mendatangkan madarat atau manfaat. Berarti kalau diperintahkan thayyib berarti yang mendatangkan manfaat. Misalkan batu ini halal untuk kita peroleh, tapi bukan thayyib untuk dimakan. Jadi tidak semua barang yang halal itu boleh dimakan, karena ini tadi ayatnya tentang makanan. Kulu, makanlah. Bukan berarti sesuatu yang suci boleh kita makan. Ini apalagi kadang bicara masalah najis atau tidak. Sesuatu yang suci bukan berarti boleh dimakan. Ya ini semuanya kan suci, meja, marmer, bukan berarti bisa dimakan, berarti tidak thayyib. Nah, kalau atau misalkan jelas-jelas racun beli dengan cara yang halal, dengan transaksi jual beli, maka itu tidak baik, atau zat yang mengandung madarat yang lainnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah ini sebab yang pertama adalah ketika melakukan perbuatan dosa dengan cara makan harta yang haram tadi. Dan ini memberikan dampak yang buruk, bahkan dalam agama kita itu juga akan terpengaruh, sebagaimana di sini disebutkan Imam Syafi'i pernah bersyair, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, saya mengeluhkan buruknya hafalanku kepada Waqi', yaitu gurunya Imam Syafi'i. Farsyadani bitarkil ma'asi, maka Imam Waqi' menasihatkan agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'talil asi, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Lalu kemudian dampak yang kedua, setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan kepada para rasul agar makan harta dari yang halal saja. Para nabi dan rasul saja masih suruh milih-milih harta yang akan dicarinya. Artinya hanya yang halal saja. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51 Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Makanya para nabi, para rasul, mereka semuanya bekerja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka semuanya pernah mengembala kambing. Mengembala kambing ini bukan berarti maknanya dia punya peternakan kambing, tidak. Rasulullah pengembala kambing, tapi nggak pernah punya kambing. Beliau itu memelihara kambing ahlu Mekah, yaitu punyanya orang-orang Mekah, kemudian dikembala, dibawa ke padang rumput, lalu Rasulullah mendapatkan upahnya dari mengembala kambing tadi, bukan jualannya.
Bukan berarti nggak boleh. Maksudnya di sini karena dulu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui ya sudah menjadi yatim sejak kecil. Kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya, diajak ngembala kambing, kemudian diajak berdagang. Artinya mereka semuanya sebagai contoh bagi kita semuanya untuk berusaha untuk mencari nafkah. Ya meskipun sumber penghasilan Nabi SAW setelah jadi Nabi ya berbeda ya, dari ghanimah. Kalau Nabi SAW masih terus berdagang ke Syam, ya siapa nanti yang berdakwah di kota Mekah. Namun intinya mereka semuanya pada asalnya adalah sebagai pedagang atau orang yang berusaha. Lalu kemudian yang ketiga, dampak harta haram adalah memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 62, "Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aqlihimus suhta la bi'sa ma kanu ya'malun." Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu katsiran minhum, kebanyakan dari orang-orang Yahudi, mereka yusari'una fil itsmi, mereka itu bersegera dalam berbuat dosa. Mereka dalam berbuat dosa saja mereka bersegera dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam permusuhan dan memakan harta yang haram. Wa aqlihimus suhut, mereka sudah tidak peduli lagi dalam mencari harta tadi, maka sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi orang Yahudi ya secara umum mereka hartanya adalah haram, kebanyakan. Tidak dikatakan semuanya, karena ini nanti juga pengaruhnya hukum bermuamalah kepada mereka pun juga boleh, karena mereka masih ada yang boleh transaksi mereka. Tapi secara umum mereka itu hartanya adalah haram secara umum. Ini juga ketika kita berbicara nanti misalkan berbicara masalah bank itu adalah sumber riba. Hukum asalnya sudah riba. Tapi apakah semua muamalah kita dengan bank itu sudah dipastikan riba? Ya belum tentu. Namun hukum asalnya mereka atau bank itu adalah ribawi, bahkan pendukung utama transaksi ribawi yang ada di dalam masyarakat. Ini ketika sama dengan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka umumnya, kebanyakan dari mereka itu suka memakan harta yang haram. Kemudian dampak yang berikutnya, petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka. Jadi setiap apa yang dimasukkan ke dalam perut disebabkan dengan harta haram, itu pada hakikatnya adalah dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih." Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. Dalam riwayat yang lainnya, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh badan yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk dirinya. Nah, ini orang yang makan harta yang haram, tidak peduli dari mana hartanya, apalagi memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka pada hakikatnya dia sedang memberikan nafkah harta yang haram. Dia selangkah demi selangkah menjerumuskan ke dalam api neraka. Dan di antara dampak yang lainnya adalah doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, baik, maha baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini juga pelajaran bahwasanya agar kita kalaupun sedekah itu pun juga yang baik, bukan harta yang paling buruk. Artinya memilih yang baik. Bukan berarti ini juga larangan kita sedekah dengan barang bekas. Boleh. Itu ya mungkin tentu nilainya akan berbeda. Tentu ketika kita bersedekah dengan barang bekas, maksudnya ya daripada tidak dipakai mungkin orang lain bisa memanfaatkannya, maka diberikan orang lain. Tapi di lain waktu ya kita berusaha untuk bersedekah dengan harta terbaik kita. Jadi bukan berarti ini larangan untuk bersedekah dengan barang bekas. Itu selama itu barang bekas masih bisa dimanfaatkan, itu juga tetap mendapatkan pahala. Namun di sini lebih khususnya maknanya adalah Allah tidak menerima yang baik, adalah Allah tidak menerima kecuali sedekah dari harta yang dicari dengan cara yang halal. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari apa-apa yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik dari rezeki kami. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar asy'atha akbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang yutilu safar, melakukan perjalanan yang jauh. Asy'atha akbar. Lalu orang tersebut sudah perjalanan jauh, lalu rambutnya itu kusut, berdebu, pakaiannya itu lusuh, menunjukkan saking butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadai ilas sama, kemudian membentangkan kedua tangannya ke atas langit. Ya Rabb, ya Rabb, lalu berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram, sedangkan makanannya adalah haram. Wa mashrabu haram, minumnya juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia mengonsumsi makanannya haram. Fa ana yustajabu lidzalik. Maka dari mana doanya akan dikabulkan? Padahal orang tadi itu kalau berdoa disebutkan di awal tadi itu adalah faktor-faktor yang bisa dikabulkan doa. Yang pertama yutilus safar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu doa ketika safar. Kemudian dia tadi asy'atha akbar, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, menunjukkan dia butuhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala malu apabila hambanya berdoa dengan mengangkat kedua tangan lalu tidak mengabulkannya. Allah malu. Artinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah dimulai dengan menyebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama dari nama-nama Allah ya Rabb diawali dengan Asmaul Husna. Ini semuanya adalah faktor dikabulkannya doa. Namun ternyata ada yang menghalangi ini semuanya. Mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, makanan, minuman, pakaian itu semuanya ternyata haram semuanya. Dari mana dia akan dikabulkan doanya? Ya berarti ini pelajaran bagi kita semuanya. Ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi
kita masih memakan harta yang diharamkan. Ya meskipun kita nggak boleh mengatakan doamu kok belum dikabulkan, pasti makananmu haram, ya nggak boleh juga. Ini hanya sebagai bahan evaluasi diri kita masing. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Ya memang bisa jadi ada faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jam berapa sih? 15 menit lagi. Baik. Nah, itu di antara dampaknya tadi. Lalu kemudian dampak yang lainnya adalah harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melakukan transaksi inah, transaksi ribawi, yaitu rekayasa dalam melakukan riba. Sebagaimana kalau riba utang piutang ada tambahan, itu sudah diketahui akan keharamannya. Maka apabila melakukan rekayasa, manipulasi, biar kelihatannya itu jual beli, padahal hakikatnya adalah transaksi ribawi, nah maka dia telah melakukan perbuatan yang haram. Apabila kalian melakukan transaksi ribawi, kemudian wa akhadtum atnabal baqar, kemudian kalian mengambil ekor-ekor sapi, wa raditum birzar'i, dan kalian ridha terhadap pertanian. Maksudnya di sini bukan narik ekornya sapi, tapi kalian itu ketika beternak sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kalian itu bercocok tanam, bertani, itu sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan celaan kepada yang beternak atau bertani, tapi di sini apabila waktunya sholat tidak mengerjakan sholat dan yang lain sebagainya, menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama hidupnya tadi. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, yaitu karena takut mati, takut hartanya habis misalkan. Yang mana semuanya intinya 4 ini adalah ketika kalian sudah cinta terhadap dunia, itu intinya, sampai lupa kepada akhirat. Sallatallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kehinaan kaum muslimin meskipun mayoritas tapi merasa terhina, suka diejek oleh orang-orang kafir. Mayoritas muslimin namun syiar-syiar Islam yang benar-benar sesuai dengan sunnah itu pun menjadi asing, menjadi aneh. Maka pada hakikatnya kaum muslimin dalam keadaan terhina, dan keadaan ini akan terus ada pada diri kaum muslimin sampai hatta tarju ila dinukum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi di sini ketika manusia atau kaum muslimin ekonominya terpuruk, maka solusi dari agama Islam adalah hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi paling utama agar kita bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Jadi masalah ekonomi pun kembalinya harus kepada agama ini. Kehinaan tadi disebabkan karena mereka mengutamakan ekonomi, mengutamakan dunia. Lalu kembalinya adalah ketika kita kembali kepada agama Islam, bukan kembalinya kepada utang yang
berbunga misalkan, atau bahkan menutup peribadatan. Tidak, justru sebaliknya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila perzinaan dan riba merajalela di sebuah kampung, di sebuah negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka sungguh mereka itu telah menghalalkan untuk mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghalalkan di sini perbuatan maksiatnya tadi itu, zina dan riba itu akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam sebuah kampung misalkan, ini hanya wilayah kecil saja dari sebuah negara, di situ sudah diterapkan transaksi ribawi, zina sudah dianggap biasa, tidak ada lagi yang amar ma'ruf nahi mungkar, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ya pelajaran penting bagi kita semuanya. Itu akan mendatangkan musibah tadi. Bahkan kalau kita mengambil pelajaran, ya bisa jadi di antara kejadian yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, kalau yang berdasarkan persaksian benar-benar seperti dulu di Palu misalkan, kita mengetahui ada 2 desa, 2 perumahan, 2 kampung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai sekarang nggak ada sisanya sama sekali. Ribuan rumah, ribuan kakak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan persaksian orang-orang di sekitarnya, yang mana kebetulan ya alhamdulillah saya tanya sendiri, waktu itu juga pernah ke sana setelah waktu bencana itu, memang di 2 kampung itu maksiat itu dilegalkan semuanya. Perzinaan itu biasa. Ada janda-janda di sana bawa laki-laki biasa, bahkan bawa selingkuhannya, itu sudah biasa. Bahkan aturan yang ada di tempat itu, aturannya nggak boleh ada larangan, nggak boleh. Tidak boleh melarang orang, itu nggak boleh. Orang melakukan perbuatan maksiat biarkan. Mungkin saking toleransinya tinggi ya. Jadi nggak boleh ada melarang, itu nggak boleh. Makanya itu sudah menjadi pusat maksiat. Bahkan yang di Perumnas itu perumahan pertama di Palu, menjadi perumahan paling mewah di Palu. Bahkan ya rata-rata lantai 2 rumahnya ya kaya-kaya semuanya. Ya pusat perjudian. Bahkan biasa masjid melakukan jamaah sholat taraweh, atau ya, karena kan umumnya masjid kaum muslimin ramenya kan taraweh. Pas waktu taraweh di depan masjid pas masih ada yang judi, itu biasa. Itu menurut persaksian yang masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa mereka. Dan enggak boleh dilarang tadi aturannya. Jadi maksiatan riba, kemudian zina itu sudah biasa. Dan itu orang yang ngaku muslim. Makanya kenapa terkadang kejadian-kejadian seperti itu, adab-adab seperti itu terjadinya pada masyarakat yang notabene mereka muslim. Kok enggak di orang kafir saja? Kalau orang kafir sudah jelas. Orang muslim ini yang masalah. Mereka ngaku muslim tapi melakukan perbuatan maksiat, makanya langsung diazab. Memang kita nggak bisa secara vonis, secara langsung mengatakan itu karena mereka semuanya ahli neraka, tidak bisa. Tapi dari indikasi-indikasi tadi itu ya memang sangat jelas. Perbuatan maksiat itu sudah dilegalkan. Bahkan pendapatan terbesar dari perjudian di tempat itu, sampai ada yang mengatakan Las Vegasnya Sulawesi ya di situ pusat perjudiannya. Itu karena mereka melakukan perbuatan maksiat dan tidak ada
amar ma'ruf nahi mungkar, dan aturannya memang tidak diperbolehkan tadi, maka itu akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syura 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ketika kita sudah berbuat maksiat kemudian tidak diazab, ya ini karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat tadi, khususnya dalam masalah muamalah, maka hendaklah kita melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan mempelajari fikih muamalah itu sendiri. Sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau biasa mengutus para petugas untuk pergi ke pasar dan mengusir para pedagang-pedagang yang enggak ngerti fikih muamalah, diseleksi yang mau jualan itu. Bagaimana tadi kita katakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar ini pedagang yang tidak mengerti ilmu din, ilmu agama, khususnya fikih muamalah. Jadi benar-benar diseleksi siapa yang boleh berjualan. Ya kalau kita ya setidaknya minimal diadakan daurah fikih muamalah terlebih dahulu misalkan, atau layanan untuk bertanya tentang fikih muamalah agar benar-benar tidak terjatuh. Nah, akhirnya diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau Umar bin Khattab tadi memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu persatu. Jadi diuji satu persatu tentang fikih muamalahnya. Bahkan ini tradisi seperti ini berjalan sampai abad yang ke-8 Hijriah di negara-negara Islam. Nah, selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka. Jadi para istri pun juga sangat penting untuk mengingatkan para suami mereka, sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor istri ini juga sangat penting terhadap suami. Karena juga terkadang kalau dulu kan para istri salaf itu mengingatkan suaminya agar mencari harta yang halal saja. Kita lebih baik kelaparan daripada kita makan harta haram. Tapi kalau sekarang kebanyakan suami yang makan harta haram itu karena dorongan dari istri. Ya, serba salah. Sang suami mau pulang selalu tanya, mana perhiasannya, kok nggak beli ini, tetangga beli motor, tetangga beli mobil, kok kita cuma motor buntut saja. Akhirnya suaminya bingung, cari harta dari mana, akhirnya mencari harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sedikit dari orang-orang yang memakan harta haram tadi itu disebabkan karena istrinya. Bahkan juga terkadang seorang suami pun tidak mau keluar dari harta yang haram karena istrinya tidak rela suaminya tadi keluar dari harta yang haram. Bahkan terkadang bisa jadi seorang suami ketika keluar dari pekerjaan yang haram, istrinya akhirnya apa? Minta cerai, minta pisah dan yang lain sebagainya. Dan itu tidak sedikit kejadian-kejadian seperti itu. Makanya juga pentingnya faktor dari dukungan istri tadi. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang
yaitu langsung pada harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.